Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah membuat rencana yang terbaik di dunia. Natsnya dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita tidak terlepas dari yang namanya membuat rencana. Apalagi musim pandemi seperti ini, kita mengalami banyak kesulitan dan tantangan, sehingga perubahan rencana kita banyak yang berubah. Rencana pernikahan kita berubah, rencana keuangan kita berubah, rencana pendidikan anak-anak kita berubah, rencana kesehatan kita berubah. Nah, tapi satu hal yang pasti, seorang yang tidak punya rencana pasti akan mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, dan ujungnya hidupnya bisa sia-sia. Satu kali ada seorang anak muda bertanya kepada seorang kakek, "Kek, jalan ke kiri mau kemana? Jalan ke kanan mau kemana?" Lalu sang kakek bertanya, "Emangnya anak muda mau kemana?" Anak muda itu menjawab, "Saya belum punya rencana." Lalu kakek itu berkata kepada anak muda, "Kalau engkau gak punya rencana, kiri dan kanan tidak ada artinya." Nah, rahasia kesuksesan hidup kita adalah ditentukan oleh rencana kita. Rencana yang baik akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik dan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, rencana yang buruk akan menuntun kita kepada kehancuran, kepada kepedihan, kepada air mata, dan juga banyak penderitaan. Bahkan bisa hidup kita mengalami kesia-siaan. Nah, itu sebabnya kita harus mengoptimalkan seluruh pikiran kita. Bahkan bila perlu kita mesti bertanya kepada ahli-ahlinya, kepada orang yang sukses di bidangnya, bagaimana kita bisa membuat rencana, bagaimana kita bisa mengatur waktu, apa yang mesti kita kerjakan, bagaimana merencanakan keuntungan, di mana kita harus berbisnis, itu perlu kita tanyakan. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, hal yang paling penting yang gak bisa kita lupakan dalam membuat rencana adalah harus melibatkan Tuhan. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita bisa masuk kepada kehidupan yang sia-sia. Alkitab yang berkata ada banyak orang yang menyangka sedang berjalan dalam jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, bahaya sekali kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita bisa mencapai hal-hal yang sia-sia. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama adalah karena manusia itu terbatas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pikiran kita, kemampuan kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Nah, bahkan kita nggak tahu seberapa lama hidup kita bisa berlangsung. Nah, Alkitab bilang kan hidup kita sama seperti uap yang baru sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jangan sampai kita membuat rencana yang membinasakan hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Nah, karena itu kita harus pastikan rencana kita harus sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus berkata, apa artinya seorang memiliki seisi dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Yang kedua, mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam rencana? Supaya hidup kita berarti. Ketika membuat rencana, yang perlu kita tanyakan adalah, apakah rencana ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah rencana ini berguna untuk orang lain? Jangan sampai rencana kita merugikan, membahayakan, membuat orang lain terluka, menyakiti orang lain. Apapun rencana kita, kalau itu rencana yang baik, pasti akan Tuhan berkati. Jangan sampai kita sembrono dalam membuat rencana. Pastikan rencana-rencana kita adalah rencana yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam membuat rencana? Supaya kita menggenapkan kehendak Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita ada di dunia ini untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sangat berbahaya kalau kita tidak menggenapkan Tuhan. Itu sebabnya hal yang paling penting dalam membuat rencana, tanya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan dan berguna buat orang lain, lakukan. Karena di situ pasti ada kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya. Hidup ini kan apakah itu soal menyenangkan Tuhan atau enggak? Kalau tidak menyenangkan Tuhan, apapun keadaannya, jangan lakukan. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita
melibatkan Tuhan dalam rencana, supaya kita menjadi manusia, orang yang tetap rendah hati. Orang yang rendah hati sadar bahwa hidupnya adalah anugerah. Orang yang rendah hati selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia berhasil, dia bilang ini semua karena Tuhan, dan dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang sombong adalah orang yang congkak, orang yang merasa hebat, orang yang merasa apapun yang dia kerjakan semua karena kekuatannya, karena kemampuannya. Itu sebabnya orang sombong tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi pada ujungnya orang sombong akan direndahkan, tetapi orang rendah hati akan terus ditinggikan Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.